Keberhasilan pasukan gabungan Cirebon Demak padilahkan dalam menguasai wilayah Wahanten dan Sunda Kalapa sebagai bagian dari kemaharajaan Pajajaran sangat menggembirakan Sultan Trenggono Demak. Jalur perdagangan laut di Selat Sunda pun sudah terbebas dari kekuasaan Portugis dan Pajajaran. Namun saat itu, Kesultanan Demak pun sedang menghadapi ancaman dari wilayah timur oleh pasukan gabungan Kerajaan Daerah Panarukan, Pasuruan, Supiturang, dan Blambangan. Oleh karena itu, urusan di wilayah barat selanjutnya diserahkan kepada Susuhunan Jati Cirebon Sarip Hidayatullah. Mengetahui peristiwa penggempuran armada Duerte Cuelho oleh armada Padilahkan, maka pada tahun 1529 Masehi, Kerajaan Portugis memberangkatkan 8 kapal perangnya yang akan menggempur balas ke pelabuhan Sunda Kalapa. Namun, di tengah perjalanan mereka membatalkan serangan dan mengalihkan pelayarannya jadi ke Pagu di Myanmar. Ternyata mereka mempertimbangkan peristiwa tahun 1527 Masehi yang menimpa pasukan armada kapal Cuelho oleh gempuran pasukan Padilahkan yang dianggap demikian menakutkan. Pertimbangan kedua bahwa kerajaan Pajajaran pun sudah bukan diperintah oleh raja yang menyepakati hubungan bilateral dengan Portugis lagi. Menurut keterangan Wikipedia, armada Portugis yang tangguh itu baru bisa diporak-porandakan pada tahun 1595 Masehi oleh armada laut Kerajaan Aceh yang dipimpin laksamana wanita bernama Malahayati. João de Barros, sejarawan Portugis, dalam seri bukunya yang berjudul Décades de Asia atau Dekade-dekade dari Asia menyebutkan bahwa armada kapal Brigantin pimpinan Duarte Cuelho terjebak di Sunda Kalapa karena diserang hingga rusak dan banyak prajuritnya yang terbunuh oleh armada pasukan Paletehan. Maksudnya, Paletehan adalah lapal orang Portugis untuk menyebut Padilahkan atau Patahila. Sedangkan Tom Pires menyebutnya Tagaril. Maksudnya adalah Ki Padil, yaitu panggilan Padilahkan sehari-hari. Riwayat Padilahkan atau Patahila adalah ketika Pasai Aceh Utara dikuasai Portugis, pemuda Padilahkan atau Patahila pergi ke Mekah untuk mempelajari agama Islam. 3 tahun kemudian, Patahila melanjutkan perjalanannya ke Jepara dan mengabdikan diri kepada Sultan Demak. Sampai akhirnya Sultan Trenggono mengangkatnya menjadi Panglima Armada Gabungan Cirebon Demak.
Untuk menghormati jasa-jasa Padilahkan atau Patahila dalam mempertahankan Sunda Kalapa dari penguasaan Portugis, pemerintah RI menetapkan bahwa Patahila sebagai pahlawan nasional Indonesia dan mengabadikannya dalam nama ke-1 Masjid Patahila, kedua KRI Patahila 361, ketiga Museum Patahila, keempat Sekolah Tinggi Teknologi Patahila, dan yang kelima Lapangan Patahila. Ayah Padilahkan adalah Mahdar Ibrahim yang menjadi guru agama Islam di Pasai. Padilahkan menikah dengan Ratu Pembayun, putrinya Raden Patah Demak, yaitu jandanya Pangeran Jayakelana selaku putra kedua Susuhunan Jati Sarip Hidayatullah. Kemudian Padilahkan menikah lagi dengan Ratu Ayu Cirebon, putri bungsunya Susuhunan Jati Sarip Hidayatullah, yaitu jandanya Pangeran Sabranglor Sultan Demak kedua. Jadilah Padilahkan itu sebagai menantu Raden Patah Sultan Demak dan sekaligus menantunya Sarip Hidayatullah Susuhunan Jati Cirebon. Kan adalah nama marga karena ia keturunan dari Sayyid Abdul Malik dari Asmat Khan, dan ibunya Padilahkan juga adalah seorang bangsawan Muslim India. Dari segi kekerabatan, Padilahkan masih terhitung keponakan Sarip Hidayatullah karena buyutnya Barta Jainal Abidin adalah adik Nurul Amin, kakek Susuhunan Jati Sarip Hidayatullah dari pihak ayahnya. Selain itu, Padilahkan masih terhitung cucu Sunan Ampel Raden Ali Rahmatullah, sebab buyutnya adalah ayah Sunan Ampel selaku kakak Ibrahim Jainal Akbar. Sedangkan Sunan Ampel sendiri adalah mertuanya Raden Patah selaku Sultan Demak pertama. Jadi leluhur Padilahkan, Sunan Ampel dan Sarip Hidayatullah itu adalah sama, yaitu Jamaluddin Al-Husain yang menjadi guru besar agama Islam di Champa atau sekitar Kamboja, Vietnam sekarang. Sebab pertama, Sarip Hidayatullah adalah cicit Jamaluddin Al-Husain dari putranya yang pertama. Kedua, Padilahkan adalah cicit Jamaluddin Al-Husain dari putranya yang kedua. Ketiga, Sunan Ampel Ali Rahmatullah adalah cucu Jamaluddin Al-Husain dari putranya yang ketiga. Menurut naskah Kertabumi bagian ke-1 halaman 2 menyebutkan bahwa makam Padilahkan atau Wong Agung Pasai ini terletak di puncak Gunung Sembung, berdampingan di sebelah timurnya dengan makam Sarip Hidayatullah. Menurut alur peristiwa sejarah yang diuraikan dalam Purwaka Carubanagari, nama Patahila
lebih memungkinkan untuk disamakan dengan berita Portugis yang menyebut paletehan dari padilahkan. Sedangkan arti nama padilah sangat mirip dengan pengucapan patahilah yang memiliki arti kemenangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan Husein Jayadiningrat pada tahun 1913 menganggap padilahkan atau yang di Cirebon dikenal dengan patahilah itu seolah identik dengan Susuhunan Jati Sarip Hidayatullah, karena keduanya tercatat dalam sejarah pernah menjadi penguasa di Kesultanan Cirebon setelah lengsernya Susuhunan Jati Walangsungsang Sri Mangana Prabu Cakrabuana. Nama padilahkan sendiri baru muncul dalam buku Sejarah Indonesia karya Sanusi Pane tahun 1950 dalam kiprahnya menjadi penguasa Jayakarta. Wikipedia menyebutkan patahilah atau paletehan adalah tokoh penyebar Islam yang dikenal sebagai pemimpin penaklukan Sunda Kalapa pada tahun 1527 Masehi. Lalu ia mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Keadipatian Jayakarta di bawah kekuasaan Banten. Dalam situs internet pemerintahan Jaktim menyebutkan Jayakarta adalah nama lain dari Pangeran Ahmad Jakarta, yaitu putra Pangeran Sungarasa Jayawikarta dari Kesultanan Banten. Namun ada juga yang menganggap bahwa Pangeran Jayakarta itu sebutan lain dari Pangeran Jayawikarta sendiri. Menurut Hikayat Hasanuddin dan Sejarah Banten Rante-Rante yang disusun abad ke-17 menyatakan bahwa Pangeran Jayakarta atau Jayawikarta adalah putra Tubagus Angke dengan Ratu Pembayun, yaitu putrinya Maulana Hasanuddin bin Sarip Hidayatullah. Sedangkan menurut sejarawan asal Jerman Adolf Höcken dalam buku Sumber-sumber Asli Sejarah Jakarta jilid kedua, silsilah ini tidak sesuai dengan sumber-sumber sekunder lain karena sumber-sumber yang digunakan oleh hikayat itu lebih banyak mengandung cerita yang bersifat dongeng saja. Pada tahun 1530 Masehi, Cirebon berhasil menguasai Lampung yang direbut dari Pajajaran, lalu menempatkannya di bawah kendali Maulana Hasanuddin selaku Adipati Banten. Pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin dinobatkan oleh Susuhunan Jati Sarip Hidayatullah menjadi Sultan di wilayah Banten. Menurut catatan Joao de Barros, bahwa semenjak Cirebon dan Banten berstatus Kesultanan Islam, pelabuhan Bantenlah yang lebih ramai dikunjungi oleh kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal tersebut umumnya dimiliki oleh orang-orang Melayu, Jepang, dan Tionghoa, serta
kapal-kapal dari daerah Nusantara Timur. Namun, pelabuhan Sunda Kalapa selepas dari kekuasaan Pajajaran pun tidak menjadi sepi, karena aksesnya lebih mudah untuk masuk ke perkampungan Jayakarta melalui alur Sungai Ciliwung. Adapun Sungai Ciliwung yang bermuara ke pelabuhan Sunda Kalapa memungkinkan untuk dimasuki sekitar 10 kapal dagang yang masing-masing memiliki kapasitas muat sekitar 100 ton. Sementara itu, kapal-kapal Portugis yang tipe kapasitas muatnya antara 500 sampai 1000 ton hanya bisa berlabuh di pantai Sunda Kalapa saja. Tom Pires juga menyatakan bahwa barang-barang komoditas dagang orang Sunda dari pedalaman Sungai Ciliwung hanya bisa diangkut dengan lancaran, yaitu semacam perahu yang muatannya tidak lebih dari 150 ton. Jadi, betapa lebar dan dalamnya alur Sungai Ciliwung pada masa itu, sehingga bisa diarungi kapal-kapal perahu dagang berukuran sedang.